Dengan begitu kita lebih mudah memahami akhlak Rasulullah dan lebih mudah lagi untuk mengamalkan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, Pak, orang yang rugi di bulan Ramadan ini keluar dari Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Menurut kita udah puasa nih Bu, kan? Udah kita jalankan sholat tarawih. Tapi siapa kira-kira orang yang tidak diampuni oleh Allah? Jadi kalau mendengar ceramah Rasulullah di Idul Fitri, jadi kita dapatkan 3 orang yang tidak diampuni oleh Allah ini. Yang pertama itu akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bu, dia waktu masuk Islam itu, Pak, sempat diancam oleh ibunya. Pertama dia dikurung, Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kau tinggalkan agama Islam ini. Kalau tidak aku penjara kau. Di penjaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, sama sekali Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ada bergeming, tetap mempertahankan akidahnya. Tidak bisa nampaknya di penjara. Akhirnya disiksa. Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas disiksa pun tidak mengubah pendiriannya. Akhirnya ibunya memilih jalan lain, Bu. Memutuskan untuk mogok makan. Sampai akhirnya badan ibunya ini sudah loyo, sudah tidak ada tenaga lagi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, andaikan ibu memiliki 100 nyawa, kemudian nyawa ibu meninggalkan ibu satu persatu, tidak akan pernah aku tinggalkan agama ini. Makanlah ibu, percuma, aku tidak akan tinggalkan Islam ini. Akhirnya ibunya mau makan, kemudian ya sudahlah, kau mau Islam lah kau. Kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah, Pak. Diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kata-kata dia kepada ibunya, wahai ibu, sekalipun engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu meninggalkanmu satu persatu, aku tidak tinggalkan agama ini. Kata Rasulullah, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada ibumu Sa'ad. Nah, padahal tuh kalau menurut kita kan masih lembut tuh, Pak. Kena Sa'ad bin Abi Waqqas sama Rasulullah. Karena kedudukan orang tua ini dalam Islam, kata Rasulullah, anak yang paling berbakti itu adalah anak yang memperlakukan orang tuanya seperti seorang penguasa zalim dan dia sangat takut kepadanya. Gimana kita takut dengan orang zalim? Itulah anak yang paling berbakti. Nah, yang macam ini payah nyarinya sekarang nih, Pak. Yang betul-betul menurut apapun kata orang tuanya itu diturutinya, Bu. Kendati pun kadang-kadang akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri. Memang ada tuh, Bu, ya, berbeda dia, Pak. Ibunya ini sangat mencintai dunia. Suami anaknya ini kaya raya. Tetapi suami anaknya ini, menantunya ini selalu membuat anaknya sengsara, Pak. Tapi anak ini tetap pasang badan, kata dia, karena ibunya sangat sayang kepada suaminya. Bertahan dia dalam penderitaan, yang penting dia berbakti kepada ibunya. Kan susah tuh, Pak. Tapi ternyata ada yang seperti itu. Pokoknya apapun kehendak orang tuanya dia ikuti. Paling tidak dia tersiksa di dunia, mudah-mudahan di akhirat dapat ganti. Begitulah. Ada yang seperti itu. Dan pada masa sahabat pun kita mendapati ternyata ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan ini masyhur terdengar adalah Alqamah. Alqamah itu, Bu, sholat berjamaah. Kemudian kemanapun Rasulullah pergi dia selalu ikut. Pokoknya amalan-amalan baik selalu dia ikut. Tetapi yang mengejutkan para sahabat, di saat dia hendak meninggal, dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi lidahnya tidak mampu untuk mengucapkannya. Di situ sahabat heran, Pak. Apalagi kurang Alqamah. Salat rajin, tapi kok tidak bisa lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya sahabat datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apa masalah Alqamah ini?
sholat rajin, perang ikut, sedekah mau. Tetapi kenapa lisannya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Rasulullah menjawabnya dengan pertanyaan, masih hidup enggak orang tuanya? Langsung ke situ perginya, Pak. Artinya, Bu, apapun kesengsaraan kita hari ini bisa jadi karena dosa kepada orang tua yang tidak disadari selama ini. Itu, Pak. Dia tidak sadar dia berdosa sama orang tuanya. Ini contohnya Alqamah, Bu, dia tidak sadar dia ada dosa sama orang tua. Maka kata Rasulullah, Pak, masih hidup tidak ibunya? Kata sahabat, masih ya Rasulullah, ada tinggal maknya lagi. Kalian datang ke rumah maknya. Ada terkecil hati maknya tidak sama Alqamah ini. Jadi kalau ada orang-orang soleh, Pak, tapi payah hidupnya, ini hati-hati. Kadang, Bu, semenjak sering berdebat-debat nih, Pak, kadang orang tua beda pemahaman Islamnya, anak beda, kadang-kadang melawan anaknya jadinya, Pak. Misal orang tuanya mengamalkan zikir bersama, dia udah ngaji nih kan, karena pengajian udah banyak nih, Pak, disalahkannya bapaknya, Pak, salahkannya mamaknya. Ada mamaknya punya kursi kayu jati gambar elang tuh, oh nggak boleh gambar di rumah, digergajinya, apa nak ngamuk mamaknya, Pak, beli kayu jati mahal, digergajinya tuh. Foto emaknya diturunkannya di rumah tuh, Pak. Apa enggak? Jadi gara-gara ini banyak orang-orang soleh ngapa hidup menderita ya. Jadi ini sekalian peringatan nih, siapa yang udah rajin ibadah, hidupnya susah, enggak ada jalan keluarnya sampai hari ini, banyak masalah, sujudlah di kaki orang tua. Ini Alqamah setaat itu ibadah, bukan? Enggak bisa keluar. Orang sesusah-susah orang pandemi ini, Pak, ada jalan keluarnya terus, ada jalan keluar. Kok ini ndak gitu, Pak? Takutnya itu. Jadi orang-orang soleh payah hidupnya karena Allah tuh ndak akan mungkin menganiaya hamba ya, Pak. Kita tuh yang ndak mau mengoreksi diri. Allah mengatakan apa? Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apapun musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Tugas kita mencarinya, Pak. Kemudian penceramahlah yang mengingat-ingatkan itu. Dan tidak dosa kepada orang tua. Ini taunya udah capek saya ibadah, sedekah saya rajin-rajin. Hidup saya macam ini juga. Rupa dia berkelakuan sama orang tuanya, Pak, kan? Kemudian, Pak, Alqamah dalam keadaan sakratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal dan beberapa orang sahabat pergilah ke rumah ibu Alqamah. Setelah berjumpa ditanya, ibu, Alqamah dalam keadaan sakratul maut. Kami diutus Rasulullah kemari untuk bertanya kepada ibu, ada ndak kesalahan Alqamah sama ibu yang belum ibu maafkan? Dan jawaban ibu Alqamah nih merupakan perwakilan jawaban seluruh orang tua di dunia. Dia ndak ada salah. Itu orang tua banyak tuh, Pak. Dia anak baik, ndak ada dosanya sama saya. Pokoknya kalaupun ada, sudah jauh-jauh hari saya memaafkan. Kita kan kalau anak minta maaf gitu terus kata kita, Bu. Padahal di hati masih ada tersangkal nih, Pak. Kata Bilal, oh berarti ya aman nih, udah dimaafkan orang tua ya. Pergilah Bilal ke tempat Alqamah. Alqamah, ternyata kau tidak punya salah kepada orang tua. Ucapkan kembali la ilaha illallah. Tapi tetap tidak bisa mengucapkannya. Bilal pun datang lagi ke Rasulullah. Kok aneh Rasulullah? Kata ibunya dia tidak punya salah, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, kalau begitu ayo sama aku kita pergi. Pergilah Rasulullah ke rumah ibu Alqamah. Bu, coba ibu ingat, ada ndak terkecil hati ibu sama Alqamah ini yang belum bisa hilang di ingatan ibu dan belum ibu maafkan? Tidak ada ya Rasulullah. Alqamah ini anak baik, dia rajin beribadah. Kalau ibu tidak mau memaafkan Alqamah, Bilal, sini Bilal, datang Bilal.
kumpulkan kayu bakar, bilang kita bakar Alqamah. Kasihan ruhnya tidak bisa keluar dari tubuhnya. Mendengar anak mau dibakar tuh Pak, langsung surut hati ibu ya. Jangan bakar Alqamah ya Rasulullah. Aku ingin jujur, memang ada dosa Alqamah ini sama aku, belum bisa aku melupakan itu. Masih tersangkut di hati aku ini. Apa itu ibu? Semenjak dia menikah, dia lebih memuliakan istrinya daripada aku. Nah ternyata Pak, di zaman sekarang inilah yang paling banyak. Orang kalau udah menikah dia untuk kebutuhan istrinya apapun. Nah, tapi kalau orang tuanya minta dibelikan aja daster bu, harga 45.000 tuh. Direndam hijau air tuh, itu dikasih untuk ibu ya. Kadang dipakai naik sendiri aja kain tuh Pak, dari panjang dia naik ke atas tuh. Daster apa tuh mereknya tuh bu, bisa nyusut tuh kainnya. Pokoknya rata-rata penderitaan orang tua sekarang itu Pak. Dia punya anak laki-laki, kemudian dia menikah, nah istrinya ini sangat dia muliakan. Sementara Pak, dalam Islam ini bu, anak laki-laki adalah milik orang tuanya. Nah itu dalam Islam Pak. Ibaratnya sama dengan gini bu ya, kan kemarin ada orang yang dia membela diri karena dibegal orang, mati sama dia pembegal itu 2 orang, pembegal 4 orang, mati 2 orang. Kemudian dia ditangkap yang kena begal nih bu, ditangkap yang kena begal nih, wah dituntut oleh masyarakat, tolong keluarkan. Dalam hukum itu memang seperti itu Pak, jelas ditangkap dulu. Nah itu maksudnya tuh, dalam hukum memang seperti itu. Tidak bisa kita bilang dia kan tidak salah membela, tunggu dulu, diambil dulu yang jelas, dimintai dulu keterangan. Nanti ternyata karena betul membela diri, dia akan dilepaskan. Nah, cuman masyarakat kan kadang tidak sabar Pak. Begitu juga dengan orang berumah tangga, menganggap ngapa pula milik orang tua, dia kan udah beristri ya kan gitu Pak. Memang itu dulu, kembalikan ke situ, ke hukum asalnya dulu. Jadi anak laki-laki ini bu ya, apapun yang ada pada dirinya adalah milik orang tuanya. Misalnya nih bu ya, berapa isi dompet anak laki-laki Pak, datang orang tuanya ngambil hak dia, hak orang tuanya. Cuman tidak mungkin pula macam itu kan Pak, gitulah kedudukan anak nih bu. Dan sebetulnya kalau orang tua sakit, itu yang merawatnya sebetulnya anak laki-laki, bukan anak perempuan. Dalam Islam ya bu ya. Cuman banyak kalian lah yang perempuan, apain lah mama tuh kan gitu Pak ya. Sebetulnya tidak, asal tidak malu mamanya anak laki-laki yang merawatnya. Kecuali permintaan mamanya, aku kakak kalian lah, itu beda Pak. Nah jadi ini dosa yang paling banyak sekarang. Banyak anak laki-laki ini dia tidak mau berkunjung ke rumah orang tuanya. Dia ngupload, dia jalan-jalan Pak, tapi bapak emak tidak pernah dibawanya. Wah itu kedurhakaan yang sering sekarang terjadi itu Pak. Anak dibelikan pakaian bagus-bagus, tas bagus-bagus, emaknya, saya kok nampak nenek-nenek pakai tas bagus, langsung saya tembak, sisa menantu ya nek, rata-rata iya bu, udah rusak resletingnya Ustaz, baru dikasih ke saya. Kapan nenek bisa makan Kentucky? Sisa cucu. Kapan bisa makan pizza? Sisa cucu, itu yang dapat. Jadi makanya sekarang ini bu, banyak rumah tangga tuh hancur Pak. Dikarenakan tidak ada lagi istri, menurut istri kan dalam Islam ini kan sebaik-baik belanja itu kan diberikan kepada istri, betul kalau disampaikan ke situ juga. Cuma harus kita imbangi juga, anak laki-laki dia milik orang tuanya, gimana ngimbanginya itu. Jadi jangan gara-gara memuliakan istri, orang tua akhirnya diabaikan. Makanya bu, ini termasuk nih Provinsi Riau ini tertinggi tingkat perceraian. Nah, kalau mau lah orang itu introspeksi diri, di mana kenanya ini. Rata-rata hidup kayak kaya Pak, tengok rumah orang tuanya parah-parah semua. Dia bergelimang harta, orang tuanya parah, tempat tinggal parah, apa parah.
Jadi udah jarang orang yang memuliakan orang tuanya. Kenapa banyak sekarang orang asal melahirkan operasi, Pak? Asal melahirkan operasi. Di samping ada oknum dokter yang jahat, oknum bidan yang jahat, tapi sebetulnya kita harus tarik lagi, kenapa kok bisa ini terjadi? Dulu zaman emak-emak kita ini ya, melahirkan senang ya, Pak. Nggak ada yang operasi. 10 anaknya normal semua. Bahkan ada nenek, saya tanya, "Nek, anak nenek yang terakhir ini gimana keluar nenek?" Sedang nyuci, Ustaz. Keluar kepalanya, enggak perlu majan, Pak. Ada nenek terakhir dia lahir anaknya tahun 82. Umurnya waktu itu udah tua, Pak, dia melahirkan tuh. Sampai abang-abangnya kurang menganggap lah karena jarak yang terlalu jauh antara anak yang sebelumnya dengan dia. Udah tua nenek itu melahirkan normal, Pak, di kamar mandi aja sedang nyuci keluar kepalanya katanya. Sekarang sedikit-sedikit operasi, Pak, sedikit-sedikit operasi. Jadi terbayang saya udah berapa banyak ibu yang terluka pada saat ini dengan anaknya. Udah berapa banyak ayah yang terluka dengan anaknya. Inilah salah satu penyebab hancurnya ekonomi itu karena inilah. Karena anak sudah durhaka kepada orang tuanya. Saya ingat waktu ceramah, Pak, di rumah ibu-ibu, umur ibu ini 55 tahun. Pas ceramah di rumah ibu ini, ibu tuh kaya, Pak. Sampai bingung saya mana dapur, yang mana ruang tengah, yang mana ruang tamu tuh. Karena masing-masing ruangan tuh ada ruang tamu gitu, Pak. Dalam satu rumah itu dapur, pokok bagus lah rumahnya. Habis saya ceramah, dia cerita sama saya, "Ustadz, saya bukan sombong, Ustadz ya. Saya ini sudah haji 2 kali, umroh tiap tahun. Masjid di kampung ini, Ustadz, 80% saya yang bangun. Janda-janda tua saya santuni. Apapun kebutuhan masyarakat di sini sering minta ke saya. Saya selalu sholat tepat waktu. Tapi mengapa saya tidak bisa tidur malam? Batin saya ini gelisah. Saya bawa sholat tahajud pun tidak tenang jiwa saya. Saya bawa zikir pun tidak bisa menenangkan jiwa saya. Saya sangka, Bu, dia aja yang ngalami ini. Ternyata, Pak, di Pekanbaru nih banyak orang-orang sholat yang mengalami ini, sampai harus mengkonsumsi obat penenang. Batin gelisah, jantung berdebar, takut, tidak ada alasan, takut aja bawaan tuh, Pak. Kalau takut kepada Allah beda ya, Pak ya. Ini tidak, pokoknya takut aja bawaan tuh. Kecurigaan tinggi, diikut orang di jalan rasa-rasa kena rampok aja kita rasanya. Padahal barang kita tidak ada, isi tas sisir aja padahal, Pak, tapi bangkit ketakutan. Banyak orang punya penyakit ini, Bu. Saya tahunya dari pertanyaan jamaah, Pak. Waktu itu masalah menenangkan jiwa gitu. Ternyata banyak, sampai yang ke psikiater. Kalau bentuknya solehah semua, Pak. Kalau ditengok gaya kita nih macam-macam orang-orang tenang betul jiwa. Jadi waktu itu saya sampaikan ke ibu ini, bisa jadi HB ibu di bawah 12 tuh, Bu. Karena secara medis HB kita itu kan 14. Kalau dia di bawah 12, itu jantung kita berdebar, Pak. Kita ketakutan jadinya. Dan kita tidak pernah tahu kenapa kita nih takut. Nah, itu tuh, Pak, penyakitnya tuh. Kita tidak tahu, Pak, kok takut aja bawa anakku nih. Ngapa aku nih? Kalau pas di luar pengen cepat-cepat pulang, udah di rumah bangkit takut, Pak, pengenlah keluar jadinya. Datang ibu tuh bilang kalau HB-nya normal, Ustaz. Apalagi yang kena ibu ini, kalau amal soleh udah semuanya. Jadi saya katakan ya, kalau itu nggak tahu juga saya, Bu ya, karena ibu amal soleh ibu udah banyak lah rasanya, seharusnya udah cukup menenangkan jiwa ibu. Tapi rupanya Allah ini maha sayang, Pak. Beberapa minggu kemudian saya ceramah di satu masjid, Bu. Entah mengapa mata saya ini tertuju kepada seorang nenek-nenek. Sebanyak itu jamaah, Pak, asal ke nenek itu lama mata saya, sampai grogi nenek itu, Bu.
Udah memen jilbab nenek itu Pak, itu memen sejadah itu Pak ya. Jadi tengoknya saya sedikit senyum, dia angkit lah takut saya Bu kan. Nenek-neneknya sama atuk-atuknya Pak. Cerita kadang tak lepas kan, atuk-atuk cerita cewek kadang Pak duduk tuh kan. Ya nenek-nenek ini sama juga. Itu waktu yang di Jakarta Pak banjir. Basarnas mau menyelamatkan nenek-nenek di atas atap. Nggak mau nenek nih Bu. Mana yang ganteng tadi katanya, baru mau dia turun katanya. Ah, mau. Mintanya yang ganteng Pak. Udah mau diselamatkan pun Pak ya. Udah di atas atap dia duduk, tidak mau dia diselamatkan. Dia minta mana yang ganteng tadi itu. Sama aja rupanya Pak. Selera itu tetap ada. Selera ini tidak hilang rupanya. Kadang bapak ngumpul itu gak cerita. Saya kan dia kok semangat bapak nih goes gitu Pak ya, pakai sepeda gitu Bu ya. Ada udah macam keluarga juga lah masjid tuh sama saya Bu, karena kita udah ngisi bertahun-tahun itu kan ada macam keluarga Pak. Jadi setiap saya ceramah Ahad subuh itu Bu, ada serombongan orang yang gelisah. Gelisah itu apa? Karena habis subuh makan lagi Pak kan, tuh baru main sepeda. Nah dia ini orang-orang rajin pengajian tapi ditengoknya jam, wah dia mau bersepeda nih Pak. Jadi tahunya saya Bu ya, ketua masjid bilang kita Ahad ini nanti gotong royong nggak gatal-gatal kepala orang tuh semua. Nggak usah lah hari Minggu ketua kan. Ah situ saya tahu pas makan tuh Bu kan. Dia ini Ustadz orang ini gelisah kalau hari Minggu. Dia ini mau main sepeda. Dia udah ada tempat singgahnya bunda-bundanya nih udah ada nih. Minggu ini di bunda ini singgah orang-orang kantin Pak. Selera aja yang ada lagi itu istilahnya udah hiburan aja lagi. Kalau sanggup tuh enggak lagi. Oh sejak itu tuh Pak ya enggak ada lagi. Asal dari Ahad Bu saya lama-lama kan ceramah memang untuk bergurau jadinya lagi Pak ya. Gimana supaya payah orang ini main sepeda. Jadi sama aja Bu, atuk-atuk nenek-nenek sama. Setelah saya ceramah Pak, nenek tuh Bu yang saya pandang lama tadi didekatinya saya. Nah Ustadz ngapa memandang nenek dari tadi gitu. Bangkitlah gembung saya Pak kan. Minta maaf saya Nek ya. Saya nengok wajah nenek ini Nek, ingat saya jamaah saya Nek. Namanya Bu Ajah ini. Umurnya 55 tahun, tinggalnya di daerah ini. Anak saya tuh Ustadz. Ah rupanya Pak. Makanya para nenek kok mirip ya sama ibu yang bertanya sama saya tidak bisa tidur tuh Pak. Ketemu mak ya. Gimana dia sama nenek-nenek? Wah langsung menangis nenek ini Pak. Tinggal satu kota Ustadz, tapi jarang menjenguk saya. Itu banyak Bu, anak-anak sekarang nih ya. Tinggal dekat tapi tidak mau main ke rumah orang tuanya. Karena dia udah mulai bosan, maknya cerita itu aja. Kan karena mama udah lah tuh itu aja cerita mama, muak orang dengarnya. Padahal gantian lagi. Waktu kita kecil kan kita yang bertanya. Udah tua orang tua kita lah menyediakan telinga lagi untuk duduk. Almarhum mak saya Bu ya, tugas saya tuh tiap hari datang ke rumah itu hanya untuk mendengarkan cerita dia. Jadi setiap hari tidak pernah libur saya datang sampai beliau wafat. Jadi tugas saya itu duduk di depan dia, matikan HP, dengarkan cerita dia. Tahu Ibu enggak, kadang 23 kali mak saya cerita-ceritanya sama Pak. Dan 23 kali pula saya terkagum-kagum seolah-olah belum pernah mendengarnya. Lengang mak seminggu nih nak. Ngapa mak? Nenek depan nih ya. Dia kekah cucunya. Jadi enggak ada kawan mak sekarang. Iya mak, iya. Udah makan kau? Belum lagi mak. Emak lengang sekarang. Apa mak? Nenek depan nih ya. Pokok itu terus tuh Pak. Sampai saya hitung 23 kali Bu. 23 kali pula saya terkagum-kagum. Mau bunyi HP saya tidak peduli Pak. Pokok tugas saya hanya itu duduk mendengarkan beliau bicara. Yang lain tidak tahan Pak. Kita karena sudah ada ilmunya makanya mau duduk. Kalau tidak mungkin tidak tahan juga. Nah itulah gunanya ilmu itu. Bagaimana menjadikan orang tua seperti seorang ratu, seorang raja. Kita duduk, apapun kesalahannya betul semuanya. Nah, itu tuh Pak,
Banyak orang tidak tahan macam itu tuh Pak. Nah jadi Bu, ternyata ibu yang 55 tahun umurnya tadi jarang mengunjungi orang tuanya. Sudah itu apa lagi Bu? Kalau di daerah tempat tinggalnya Ustadz macam malaikat deh Ustadz, berbuat baik, menyumbang ke masjid. Nih saya mak kandungnya nih, pinjam duit 700.000, pinjam bukan minta, pinjam duit 700.000 untuk beli obat diabetes. Menjelang uang pensiun almarhum suami saya keluar, ndak mau dia meminjamkan. Nah itu Pak, banyak orang kan pencitraan di luar nih Pak, nyumbang banyak-banyak besar-besar, tapi aslinya keluarganya yang tahu. Kalau giliran mengantarkan orang semangat semua, giliran maknya sakit pinjam mobil dia. Macam aku sendiri yang punya mobil mah, pakailah mobil kalian. Nah itu banyak tuh Pak. Tapi kalau tampilannya di luar baik. Jadi kalau ada nih yang menderita penyakit nih, ketakutan tak beralasan, nah nih kesimpulan saya, dia pasti ada dosa sama orang tua. Bangkit ketakutan, dah rajin sholat, enggak juga tenang jiwanya. Apa usaha dibuka hancur aja kerjanya ada. Minta ampun lah kepada orang tua. Rata-rata Pak ya, pengusaha-pengusaha yang sukses, kalau kita lihat dia memperlakukan orang tuanya memang luar biasa dahsyatnya. Ya kalau kita lihat Bu, Ibu Susi Pujiastuti kan tamat SMP itu Pak. Tapi berapa banyak pesawatnya, berapa banyak helikopternya. Di sisi lain saya pernah melihat Bu, ternyata dia tidak pernah membiarkan orang tuanya jalan kaki. Helikopter di sana, orang tua di sini, digendong Pak. Nah itu Bu ya. Jadi walaupun dia bentuk itu, tapi banyak yang kita pelajari dari dia Pak. Cara dia memuliakan orang tua. Digendong di bahu nih Pak, orang tua ya, masuk ke helikopter. Apa ndak kaya raya dibuatnya Pak, betul-betul macam ratu mak itu dibuatnya. Bukan orang lain disuruh menggendong Pak, dia yang menggendongnya. Kalau banyak orang kan diupahkannya Bu, kalau orang tuanya udah parah itu Pak, diupahkannya orang. Dia hilangkan kesempatan. Di Cina Bu ya, banyak anak-anak yang berhasil itu Pak. Dia guru Bu, ndak ada yang menjaga emaknya. Dibawa emaknya ke sekolah Bu, didudukkannya di belakang. Udah banyak orang protes, tidak peduli dia Pak. Kalau kalian harus mengusir aku biar aku berhenti. Udah banyak dia berhenti Bu, ngajar-ngajar nih orang tidak suka Pak. Dia dibawanya emak ya, tidak mau dia orang lain yang mengasuh emak ya. Ada kejadian di Mesir Bu, dia sedang bersanding menikah. Sepertinya istrinya ini agak malu nengok mama laki-laki ini miskin Bu. Langsung laki-laki ini bilang, ada enggak yang mau membeli mak saya? Mak saya mau saya jual. Ada enggak yang mau beli? Diam orang semua Ibu. Kalau kalian tidak ada yang mampu membelinya, mamaku ini tidak ada harganya. Langsung dia turun, digendongnya mak, ditinggalkannya pelaminan tuh. Karena istrinya sudah menganggap remeh orang tuanya. Jadi siapapun, agama apapun dia, asal berbakti kepada orang tuanya, pasti hidupnya bahagia. Ada yang miskin, sahabat, dia berbakti sama orang tua tapi miskin hidupnya Pak. Rasulullah pernah memanggil Umar dan Ali bin Abi Thalib. Wahai Umar, wahai Ali, akan hidup setelah aku wafat nanti seorang pemuda yang berasal dari Yaman, namanya Wais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia sangat terkenal di langit. Kalau jumpa kalian orang ini, minta doa sama dia. Sahabat yang dijamin masuk surga Pak, disuruh minta doa sama dia. Doanya dikabulkan oleh Allah. Bagaimana ciri-ciri orangnya Rasulullah? Dia ada bekas penyakit kusta sebesar koin di perutnya. Sejak itulah Umar dan Ali selalu menunggu-nunggu Pak, pemuda yang bernama Wais Al-Qarni. Jadi Wais Al-Qarni ini semasa dia hidup tuh Bu, dia sudah berkali-kali mau ketemu Rasulullah, cuma tidak diizinkan orang tuanya. Karena dia orang tuanya sendiri.
Sampai akhirnya waktu itu udah dapat dia orang yang menunggukan orang tuanya sebentar, dia pokok rindu betul ketemu Rasulullah. Akhirnya diizinkan ibunya, Bu. Cuman pakai limit, Pak, waktu dikasih ibunya. Jadi begitu dia pergi ke Madinah, Rasulullah rupanya sedang ditabuk. Udah datang dia ke rumah Rasulullah, rupa Rasulullah tidak ada. Saat itu juga dia langsung balik, Pak. Nah, itu juga dia balik. Nah, yang memberitahu ke Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Apa yang membuat Wais Al-Qarni ini berbeda, Pak? Dia tuh ibunya tuh, Bu, matanya tuh buta, badannya tuh lumpuh. Jadi Wais Al-Qarni inilah yang selalu menggendong ibunya kemana saja, tidak pernah dia meninggalkan ibunya sama sekali. Yang membersihkan kotoran ibunya, memandikannya, mencebokkannya, beruduk ibunya, itu semua Wais Al-Qarni. Pokoknya sayangnya kepada ibunya itu sama dengan sayang seorang ibu kepada anaknya. Nah itu tuh yang poinnya, Bu, yang berlebih itu. Betul-betul tulus dia menyayangi ibunya. Sampai suatu malam ibunya berkata kepada Wais, "Wais, ibu sudah tua, Nak. Dan ibu tidak pernah naik haji. Bisa enggak, Wais, kau usahakan kita berangkat haji bersama?" Kata Wais Al-Qarni, "Bisa, Ibu." Enggak ada, enggak ya, Pak, bisa. Habis itu dia yang enggak tidur, Pak. Bagaimana cara membeli onta? Sementara satu-satunya hewan tunggangan yang kuat ke Mekah hanya onta. Dibukanya lah tabungannya, Pak. Habis sholat subuh dibuka tabungannya. Rupanya tabungannya hanya cukup untuk membeli anak sapi yang baru lahir. Nah itulah tabungannya yang ada. Habis sholat subuh itu diceritakannya ke masyarakat, "Aku mau berangkatkan mak aku naik haji." Syukurlah Wais, kata masyarakat. Pas dia pulang bawa sapi kecil tuh kena cemooh dia sama masyarakat, "Kau nih gila kau nih. Sedangkan sapi yang besar tidak sanggup ke Mekah, anak sapi yang kau beli." Wais senyum aja, Bu. Jadi di tengah masyarakat tuh, Pak, dia dianggap orang-orang gak ada bodoh-bodohnya. Menurut orang seperti itu. Tapi Wais Al-Qarni ketika direndahkan orang, dia tidak melawan. Jadi, Pak, orang-orang yang rendah hati itu rata-rata tinggi nilainya di sisi Allah. Kebanyakan kita udah rajin sholat nih, atau seorang ustadz, dia tidak bisa direndahkan orang, Pak. Dia sebetulnya rugi, Bu. Saya belajarnya itu, Pak, ya, ada dari seorang ulama, begitu diundang orang dekat parkir sendal dia didudukkan, Pak. "Silakan duduk, pakai dalam udah penuh." "Di mana, Bu?" "Di tempat sendal, orang parkir sendal, Pak." Murid-muridnya semua udah marah. "Pak Kiai kurang ajar nih tuan rumah nih, Pak Kiai diundang duduk di sini." Justru mereka itu baik sangka sama kita. Karena kalau orang lain tidak akan sanggup duduk di sini, makanya kita yang duduk-dudukkan di sini. Nah, itu caranya, Pak. Ini kadang-kadang ada ustadz yang tidak dapat parkir aja tidak jadi dia ceramah, Pak. Itu ngerinya egonya, Pak. Tidak bisa direndahkan. Kita kadang itulah belajar tuh, Bu, ya. Kadang di salah jalan, di jalan, "Woi mata kau," kata orang. Kita digitukan orang, Pak. Disitulah kita sadar tidak ada apa-apanya kita ini. Jadi jadilah orang yang rendah hati. Ada bapak umur 72 tahun, Pak. Dia bekerja sebagai sopir di rumah orang kaya. Dan orang kaya itu tidak mau meninggalkan dia, Pak. Tetap memakainya, walaupun dia tidak jadi sopir lagi, merawat mobil-mobil aja lagi, Pak, kerja dia. Tapi tidak mau tuan rumahnya melepaskan dia. Dia waktu diwawancara tuh saya perhatikan terus bapak itu pasti wawancara. Waduh, ilmu rendah hatinya itu yang membuat bosnya tidak mau melupakan dia. Kalau kita, Pak, aku gitu-gitu kan yang tidak bisa aku doh. Ini bukan gara-gara uang masalah, akan banyak macam itu. Makanya hancur-hancur hidup orangnya dia, Bu. Tinggi hati, Pak, tidak bisa direndahkan. Nah itu yang sulit tuh, Bu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Rendahkanlah hatimu sampai orang tidak ada lagi yang bisa merendahkanmu." Bosan orangnya dia, Pak, itu kan. Nah, kadang-kadang kalau kita udah berilmu tuh tinggi hati, udah rajin ibadah tinggi hati. Banyak, Bu. Banyak sedekah di masjid jadi tinggi hati. Macam dia punya masjid tuh kadang, Pak. Itu banyak tuh di Pekanbaru ini kejadian.
Kalau udah dia yang banyak nyumbang di masjid itu, Allah Pak, bertingkah dia di masjid itu lagi. Itu maka pernah dibalikkan orang dulu. Ingat ibu nonton di TV enggak? Karpet tuh Pak digulung orang, diantar orang ke rumah balik. Dari sholat di jamaah dibuatnya Pak. Dia maju jadi anggota dewan Bu kan. Sudah itu enggak lolos Pak. Di kampungnya dia sepi pemilihnya. Mimbar diantar orang ke rumah ya Bu. Karpet pokok apa ya sumbangan dia Pak. Pulang orang semuanya. Itu jadi. Nah, Wais Al-Qarni ini mengajarkan kita apa Bu? Jadi orang tuh ya udah direndahkan orang, dihina orang, kita jangan merasa hancur gitu Pak. Kemudian sama sekali dia tidak ada melawan Pak. Ketika direndahkan itu tidak ada melawan. Kita misal belanja Bu ya, kita tahu sama bosnya. Banyak orang sombong Pak. Panggil bos kau tuh, biar tahu kau siapa aku. Kan gitu-gitu ya Pak ya. Jadi kadang kita ini sombong. Saya Bu, tahu Bu, pernah diusir orang keluar dari masjid tidak pakai masker Pak. Bapak-bapak yang tidak pakai masker tolong keluar. Keluar saya Bu. Baru terkejut bapak tuh, saya katip masalahnya Pak. Itu saya keluar Pak ya. Nah, mungkin lah enggak. Pas nampak saya tegak, saya di belakang pula tuh Pak. Belum maju lagi ke depan. Kita masih menerapkan protokol kesehatan di rumah itu Bu. Jadi tolong jamaah yang tidak pakai masker keluar. Itu tegak saya. Keluar dijemput balik rumah enggak apa-apa lah enggak pakai masker itu. Saya udah mau keluar Bu, sikit pun enggak ada tersinggung hati saya Pak. Kita tuh harus nurut Pak kan. Orang punya aturan seperti itu kita turut. Pernah saya Bu ya jadi khatib Jumat, rupanya kebiasaan di sana pakai kain sarung Pak. Saya pakai celana panjang. Di sini kami biasa pakai kain sarung Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bisa saya pinjam kain sarung Pak? Kan selesai Bu ya. Tidak ada saya berdalil-dalil. Tidak ada masalah begini. Tidak ada. Oh iya ya Pak ya. Tak maaf saya Pak. Saya tidak pakai kain sarung. Bisa saya pinjam kain sarung? Bahkan di masjid pasti ada kain sarung Bu. Jadi jangan sok merasa tinggi hati. Apa yang dilakukan Wais Al-Qarni dengan sapinya kecilnya ini Pak? Dibuatnya, dicarinya bukit di Yaman yang paling tinggi. Di situ dibikinnya kandang sapinya Pak. Tambah kena ejek dia sama masyarakat. Apalah salah di bawah kau buat. Stres kau nih Wais. Di bawah aja buat kandangnya senang kau lagi. Mau membawa dia makan. Wais Al-Qarni tetap diam. Jadi kerja dia apa Bu? Habis sholat subuh, lari dia ke atas bukit yang tinggi itu, digendongnya sapinya, lari-lari lah dia turun ke bawah. Habis sholat asar, digendongnya balik sapi itu, lari-lari dia balik ke atas. Dan itu berlangsung selama beberapa bulan, sampai sapi itu besar digendongnya turun naik bukit. Rupanya tujuannya cuma satu. Dia ingin menggendong ibunya naik haji jalan kaki, itu tujuannya. Latihan dia selama beberapa bulan Pak. Jadi tidak sadar Bu, sapi itu dari kecil digendongnya, tidak sadar udah besar Pak. Karena tiap hari digendong mana ada terasa lagi Pak kan? Sama ibu-ibu hamil kadang berapa kan dari kecil lama-lama kan macam biasa aja bawa itu. Jadi apa katanya kepada ibunya? Ibu, sudah siapkah ibu berangkat naik haji bersamaku? Pakai apa Wais? Seperti biasa ibu, Wais gendong ibu. Jauh tuh nak. Ibu ndak terasa perubahan badan Wais. Pegang sama ibu, wah keras badan kau. Ngapa kau nih? Aku tidak sanggup membeli onta. Jadi aku beli anak sapi baru lahir. Aku cari kandangnya di atas bukit. Tiap hari aku naik turun bukit itu menggendong sapi itu. Untuk latihan, aku ingin menggendong ibu naik haji jalan kaki. Karena aku tidak bisa membeli onta. Udah latihan berapa bulan tuh enteng dia ngangkat ibunya lagi Bu. Karena jarak Yaman ke Mekah itu kan 400 kilo Pak. Kalau tidak kuat fisik gimana coba? Mulailah dia jalan kaki Bu. Karena kan jarak tempuh berbulan-bulan. Di belakang makanan, di depan ibunya digendongnya jalan kaki. Wah. Udah latihan kan udah enak Pak. Fisik udah kuat. Baru orang terdiam, wah ini tujuan si Wais nih rupanya. Nah, jadi biarlah di belakang orang akhirnya membingungkan ini maksudnya rupanya. Setelah rukun wajib haji dilaksanakan, pas pulangnya ibunya bertanya Pak,
Apa doa kau kepada Allah, Wais? Aku doakan orang tuaku masuk surga, ibu. Marah ibunya, Pak. Ngapa kau doakan kami? Seharusnya kau tuh berdoa untuk kau. Tubuh kau tuh banyak penyakit kustanya. Orang geli dekat dengan kau. Kenapa kau tidak minta sembuh? Kata Wais Al-Qarni, kalau kami sebagai anak yang mendoakan orang tua, ibu, orang tua kami pasti diampuni Allah dan orang tua kami masuk surga. Sementara kami sebagai anak hanya bisa masuk surga kalau orang tua kami ridho kepada kami. Nah itu tuh, Pak. Jadi anak tuh, Bu, ya, bisa masuk surga kalau orang tuanya ridho. Karena kedudukan orang tua dalam Islam nomor 2 setelah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Termasuk, Bu, murid-murid yang cerdas itu rata-rata karena mereka berbakti sama gurunya. Jadi guru tuh orang tua tuh, Pak. Ibu tahu enggak, anak murid yang durhaka kepada gurunya tidak akan mati sebelum dia merasakan penderitaan di dunia. Itulah ngerinya guru, Bu. Orang tua kedudukannya di rumah, di sekolah guru. Anak saya di pondok pesantren kena islah gara-gara ketahuan bawa HP, Pak. Tidak boleh pulang di bulan Ramadan. Nangis anak saya sama saya, papa enggak bisa apa-apa. Di sini orang tua kamu guru-guru di sini. Terserah mereka mau menghukum kamu. Bahkan kalaupun kamu dipukul, jangan pernah menahan tangan guru. Kalau anak-anak kan dibela, macam ini betul mah udahlah keluar aja lah dari sini. Nah, itu yang banyak hancur tuh, Pak. Buat macam orang tua kita didik kita dulu, kena tampar di sekolah, awak ditampar sama guru, Pak. Enggak ada salah. Sebelah mana kau kena tampar dari kanan, nah sini kiri kau tuh ketepak ada kena lah balik, Pak. Enggak ada, Bu, percuma ngadu dulu, Pak. Dulu saya termasuk orang yang benci sama bapak saya karena sangat ekstrim mengajarkan agama, ekstrim, Pak. Sholat jamaah ini jangan coba-coba enggak di masjid, diumumkan ya, Pak, di masjid tuh. Ibu-ibu kalau ada anak saya Nazril yang masih ada di depan rumah ibu-ibu, usir dia. Nah, macam itu, Bu. Subuh enggak bangun disiramnya sampai malu jemur kasur, Pak. Kau udah besar kencing juga kau lagi, sampai itu kata masyarakat. Sempat saya benci sama bapak saya, Pak. Dipaksa saya sekolah agama, dipaksa. Setelah lama baru saya beruntung saya punya orang tua. Kalau sempat orang tua saya meloyo ngajar saya dulu, Pak, jadi apa saya sekarang? Tuh, Bu, ya. Jadi orang yang durhaka sama guru, sama orang tua, nah itu parah-parah hidupnya, Bu. Tapi kalau orang yang berbakti sama orang tua, sama guru, waduh. Itu seperti Pak Freddy Chandra, Pak, namanya. Dia pengusaha kabel bawah laut. Ah, kabel bawah laut itu kan mahal tuh, Pak. Itu tahu Ibu, dikumpulkannya gurunya dari SD sampai dia kuliah, Pak. Diajak tur jalan-jalan. Diajaknya jalan-jalan, pakai tim medis lah tuh, Pak. Untuk mengawasi kesehatan guru-guru. Ngeri, Bu, bakti dia sama guru-guru. Jadi orang seperti ini insya Allah sukses dia. Nah kemudian ibu, kata Wais, mengenai penyakitku ini, aku ridho, Ibu. Tidak mau dia minta sembuh sama penyakitnya, Pak. Aku ridho, katanya. Karena bagi orang muslim sakit itu adalah menggugurkan dosa-dosanya, Bu. Ini baru asal sakit baru, Pak. Data berapa makan obat segoni udah agak. Saya kadang-kadang itu takut saya, Pak, dengan cerita sakit nih, Pak. Dia kalau udah 60 ke atas pengajiannya, Bu, ya, cepat-cepatlah keluar saya itu, Pak. Kalau enggak, Pak, habis ceramah tuh cerita sakit, Pak. Dan saling membanggakan sakitnya masing-masing. Saya baru balik dari Malaka, scan kemarin kepalanya. Sebelah mana kena, Bang? Ini kanannya. Abang baru kanan, aku kiri ini, Bang. Tengkuk belakang dia sakit nih. Ini pinggang. Pak, bagus lari lagi. Turun imun kita dibuatnya, Pak, kalau orang cerita sakit nih, Bu. Tapi waktu di rumah sakit Tabrani, saya nengok ibu-ibu bapak yang check up itu, Bu, udah macam reuni dia di sana, Pak. Dinikmatinya sakit tuh, Bu, bawa nasi, Pak. Itu yang mantap tuh. Itu di Tabrani itu pemandangan biasa tuh, Pak. Orang-orang tua yang sakit-sakit tuh yang ceknya di harinya sama, padahal lama dokternya mereka tahu, Bu. Tapi udah janjian, Pak, datangnya pagi jam 10, bawa nasi pakai rantang, macam reuni dia, Bu. Bahagia dia dengan sakit tuh, Pak, berjumpa kawan-kawan. Itu kan obat tuh, Pak.
Jadi sakit ini Bu, kita mengobatinya jangan minta terburu-buru disembuhkan oleh Allah. Pokoknya udahlah, penting sakit berobat. Dulu ada orang Bu ya, sakit jantung parah sampai akhirnya dipasang alat di jantungnya nih, tapi wajahnya senantiasa tersenyum Pak. Padahal orang duduk dekat pesawat tuh ketakutan Pak dengar bunyinya tuh Pak. Kan macam bunyi detak bom Pak. Kalau orang pasang alat jantung tuh duduk sebelahnya terdengar bunyinya tek tek tek. Langsung ketawa dia sama orang sebelah, kamu takut ya? Seperti ada suara bom. Saya baru pasang alat di jantung saya. Saya pokok sampai nanti ke negara saya akan belajar ini lagi, belajar. Makin semangat dia jadinya Pak. Jadi sakit itu justru membuat dia bersemangat. Ada anak Indonesia yang kena HIV AIDS tapi bisa dia menikah Pak. Kebal terhadap penyakit. Begitu dia divonis AIDS, bukan berduka dia Pak, diingatnya nih gara-gara kelakuan aku nih. Aku harus berubah. Sejak itu rajin dia olahraga Bu. Betul-betul dimanfaatkan waktu itu. Belajar dia lagi, kuliah dia lagi. Sampai keputusan dokter, walaupun dia AIDS, dia menikah tidak akan menularkan. Itulah satu-satunya anak Indonesia Bu. Dia menjadikan kesalahan dia untuk berubah. Dia tahu dia kelakuan saya dulu bebas macam ini akhirnya saya jadi seperti ini. Saya berubah. Sejak itu semangat dia Bu. Olahraga apa semua, belajar lagi dia. Kadang kita sakit nih Bu ya, menguntungkan bagi orang. Saya ada punya teman, saking banyaknya anaknya menderita penyakit dari bayi Pak. Jadi saya kalau ada apa-apa Bu, nanya obat ke dia Pak. Justru tahu dia loh Bu daripada orang apotek, karena dia pelakunya di lapangan Pak. Anaknya itu sering sakit. Dia itu yang ngasih tahu kalau ini coba obatnya ini, kalau ini coba kan ada hikmahnya berarti itu Bu. Nah jadi kata Ibu Wais nih, kau tahu ndak nak syarat seorang anak masuk surga? Menurut perintah orang tua Ibu. Sekarang Ibu perintahkan kau untuk berdoa kepada Allah. Minta sembuhkan penyakit kau tuh. Karena maknya minta Pak, akhirnya diangkatnya tangannya ke langit. Ya Allah, ini bukan permintaanku ya Allah, tapi ibuku yang memerintahkan aku. Aku memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada di tubuhku ini. Kalaupun kau sembuhkan, tolong sisakan sebesar koin di perutku untuk kenang-kenangan. Ada yang berani enggak Pak doa macam itu? Penyakit minta kenang-kenangan Pak. Disembuhkan oleh Allah, betul-betul tersisa sebesar koin di perutnya. Jadi Bu ya, kalau airbus, penyakit airbus itu Bu, saya ingat dulu ada orang kena penyakit airbus tapi tidak pernah ngeluh Pak. Saya nampak pas dia buka dadanya, nampak itu Pak. Waduh. Saya tanya sama dokter Bu, airbus itu gimana penyakitnya Dok? Plastik Ustadz, dibakar, diteteskan ke kulit, itu rasanya. Tuh ngeri enggak penyakit macam itu Bu. Makanya kata orang kalau udah bentuk selempang dia, itu bisa mati. Iya, karena kecil aja udah segitu rasanya Pak. Kena angin nih Bu, dia di masjid, bapak tuh asal di masjid. Saya curiga dia sering mengginikan pakaiannya Pak. Dia kalau kena kain rupanya menjadi pedihnya gitu, tapi tidak pernah mengeluh. Itu Pak. Nah jadi Bu ya, cara menandakan Wais ini bagi sahabat ya yang sekoin itulah Pak. Pas Umar dan Ali di Madinah, datanglah rombongan haji dari Yaman. Ditanya oleh Umar, siapa rombongan dari Yaman? Nunjuk orang dari Yaman. Dari suku Al-Qarani. Nunjuk orang suku Al-Qarani. Siapa di antara kalian bernama Wais? Langsung ketawa orang Yaman Pak. Anak agak bodoh-bodoh tuh Khalifah. Ada kami bawa tapi untuk jaga ternak. Kata Khalifah Umar, tahukah kalian siapa Wais? Kalau dia meminta ampun, selamat kalian dua kampung. Baru tuh kejut orang Pak. Bentuk untuk bodoh-bodoh Bu kan. Dia wali Allah tapi dia sembayang. Jangan sampai tidak sembayang lah dianggap wali Allah Pak. Dia rajin sholat Wais Al-Qarni itu. Dicari Umar dia Pak, dapat. Assalamualaikum Wais, buat bodoh dia Pak. Tidak usah kau sembunyi dari kami Wais. Rasulullah yang memberitahu kami tentang perihal dirimu. Siapa kalian? Aku Umar. Nah ini Ali. Langsung dipeluk ya Pak. Beruntung aku ketemu sahabat Rasulullah. Kami yang beruntung ketemu kau Wais.
Kami diperintahkan Rasulullah kalau ketemu engkau minta doa. Apa enggak terbalik khalifah? Seharusnya kan saya minta doa sama kau. Enggak, ini pesan Rasulullah. Tapi boleh enggak kami tengok perut kau Wais? Tengok, nampak Pak ya sebesar kau itu penyakit tuh. Oh berarti memang kau orangnya. Mohonkan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kau Wais. Setelah dia didoakan oleh Wais Al-Qarni, pesan Wais Al-Qarni, tolong jangan ikuti aku. Nah itu minta, Bu. Jangan pernah mencari aku lagi. Nah. Jadi kata penduduk Yaman, waktu Wais Al-Qarni meninggal, ramai orang berpakaian putih-putih menyelenggarakan jenazahnya, Pak. Orang tidak ada yang kenal lah itu, Bu, malaikat yang menyelenggarakan jenazahnya. Salah satu amalan besarnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dan memperlakukan orang tua seperti raja. Siapapun anak bapak ibu yang melakukan ini dijamin sukses hidupnya. Jangan pernah melawan kepada orang tua. Jadi ini yang kata Imam Al-Ghazali, Pak, mohon orang tua bersabar, jadikan anaknya berbakti kepada dirinya. Carilah caranya. Nah, saya ada menemukan caranya nih, Bu. Ada sebuah sekolah, Pak. Banyak bapaknya orang pintar, ibu orang pintar, tapi ada anak orang miskin, Bu, jadi juara umum di sekolah itu. Bapaknya datang pakai sepatu bot, Pak, belumpur bajunya, ikut rapat sekolah tuh, Bu. Tapi anaknya juara umum. Waktu dia disuruh, Pak tolong absensi, saya tidak pandai nulis. Nah, bayangkan bapak tidak pandai nulis. Tanda tangan gimana Pak? Tidak pandai, saya tuntunkan aja kata gurunya. Dikasih dia kesempatan, Pak, bagaimana dia cara mendidik anaknya. Dia bilang, saya ini orang tidak pandai baca tulis. Jadi ketika anak saya mengerjakan PR, dia duduk manis saja di sebelah, Pak. Tidak komen dia, Bu. Kalau susah anak saya, dia akan pergi ngambil minum. Itu aja yang dia yang tahu. Pokoknya selalu didampinginya anaknya itu, tapi tidak pernah komen karena dia tidak ngerti, Pak. Kadang saya ajak dia ke tempat kerja, saya tahu dia kerja bapaknya seperti apa. Jadi kadang itu pula, Bu, punya orang tua yang tidak cerdas-cerdas tuh, Pak. Dia tidak banyak komen, tapi coba salah kau tuh. Coba kau pelajarin, itu tuh yang membuat anak itu jadi melawan jadi ya, Pak. Bodoh juga lagi, tengok anak siapa tuh, ada dibanding-bandingkan ya. Jadi kadang itu kita kena, Bu. Kita tidak bisa membantu anak kita berbakti sama kita, karena semua yang dilakukannya kita komen, Pak, dan kita anggap itu salah gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.